Kereta tapi berasa terbang. Relnya ada di bagian atas, bukan di bawah. Wah, pasti sudah pada tahu dong dengan kereta yang satu ini. Yap, kereta gantung. Kabarnya ini merupakan kereta gantung kedua yang ada di Indonesia. Sudah ada dari 2003. Kalau dihitung-hitung usianya sudah hampir 20 tahun loh. Makasih ya Nyil, kali ini Empo yang diajak healing. Tapi sayangnya Empo mau main air di pantai, kagak bawa baju ganti. Iya po, sama-sama. Unyil kesini bukan mau ngajakin ke pantai. Itu apaan Nyil? Yang digantung-gantung? Mana? Biasanya Ayah cuma ngeliat jemuran doang yang digantung. Oh, itu namanya kereta gantung po. Oh iya, kebetulan nih Unyil mau ngajak naik itu. Po Ipe berani ketinggian gak? Wih, mantep banget. Yaudah Empo kagak takut Nyil, kemon. Wah, semangat banget sih Po Ipe. Beda kalau lagi di dapur, lemes terus Besti. Kereta gantungnya sih sudah biasa, tapi ada sensasi anti mainstream yang bisa kita rasain nih. Yap, kita bisa ngerasain makan-makan dari ketinggian sambil merasakan pemandangan laut. Istilah kerennya dining in the sky yang cuma diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Paket menu masakannya sudah disiapkan oleh pihak restoran nih. Rata-rata menunya adalah western, steak, pasta, dan dessert. Nah, lihat tuh Po, sebelum naik, petugas bakal bersih-bersihin kabin. Terus siapin menu makanannya di meja deh. Asik, itu Unyil siapin buat Empo Ipe ya? Bukan dong Po, itu buat pengunjung. Tuh, setelah disiapin, pengunjungnya langsung pada naik deh. Ya, nanti Empo Ipe ulang tahun, request begituan boleh ya Nyil? Iya Po, nanti Unyil bikin spesial deh. Ini adalah the one and only skydiving di Indonesia loh. Dari total 37 kabin, maksimal hanya 30 kabin yang digunakan untuk skydiving dalam sehari. Kalau weekdays, hanya 18 kabin yang digunakan. Nah, kita akan diajak naik kereta gantung ini selama 90 menit atau 3 putaran. Nah, Michelle, gimana nih rasanya makan di atas kereta gantung? Seneng banget, terus bisa lihat pemandangan, bisa makan enak. Dalam satu kabin maksimal diisi 4 orang saja, khusus dining. Walaupun sebetulnya bisa memuat 6 orang dewasa. Beda lagi kalau bukan skydiving. Kita hanya berkeliling sekitar 20 menit saja. Kereta gantung ini memiliki 3 stasiun, A, B, dan C. Start dan finishnya di stasiun C. Total jarak keseluruhan 2,4 km. Dari 3 stasiun, hanya 2 stasiun yang digunakan untuk naik turun pengunjung. Stasiun A dan C. Soal rutenya, Unyil mau pastiin ke petugasnya nih. Oh iya Pak Dul, selama naik ini rutenya hanya lurus, terus bolak-balik aja ya Pak? Oh enggak, rute kita itu letter L ya. Bahkan rute kita ini rute yang paling unik di Asia. Jadi kita rutenya letter L. Karena kalau lurus itu kan nggak ada sensasi laut yang kita dapat di sini. Jadi kita bikin letter L supaya sensasi laut itu dapat gitu. Nah, untuk selingnya ini mirip dengan seling pada Flying Fox. Tapi yang ini diameternya lebih besar. Kekuatan seling ini dapat menahan beban 135 ton. Sementara kalau semua kabin terpakai 37 kabin. Total bebannya hanya 42 ton, sudah termasuk hitungan berat pengunjungnya. Jadi sudah bisa dipastikan aman, kuat karena tidak melebihi maksimal beban. Nyil, ini tingginya berapa sih Nyil? Sampai laut aja kelihatan.
Ketinggiannya kurang lebih 21 meter, Po. Segini doangan aja, Empo udah gemeteran ini Nyil. Yah, Po Ipe, gak bisa diajakin naik kereta gantung tertinggi di dunia nih. Kalau segini aja udah gemeteran. Emang di mana Nyil? Yang paling tinggi? Ada, Po, di Klein Matterhorn, di daerah puncak Alpen. Waduh, daerah dingin begitu. Ai kagak ikut dah, kagak kuat. Ada yang tahu cara kerja kereta gantung bagaimana? Selingnya yang bergerak atau kabinnya? Yang betul itu kabelnya yang berputar. Kekuatannya bergantung pada daya cengkram grip kabin pada seling. Cara pengoperasiannya dijalankan oleh sistem komputer. Jadi kalau ada kendala pada cengkraman grip kabin ke seling, mudah terdeteksi oleh sensor. Sudah berusia hampir 20 tahun. Tentu ada pemeliharaan rutin setiap bulan. Dan pemeliharaan berkala 15 tahun, 10 tahun, dan 6 tahun. Bahkan teknisinya dari Jepang untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung yang ingin menikmati wisata kereta gantung ini. Kereta gantung ini setiap harinya mulai beroperasi dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Kalau weekend mulainya dari jam 10. Uniknya selalu berputar selama 7-8 jam sehari. Jadi nggak pernah berhenti. Mengisi waktu akhir pekan dengan merasakan sensasi makan dari ketinggian di kereta gantung, why not? Biaya paketnya dari Rp250.000 sampai Rp500.000. Sistemnya first pay, first get ya, dan minimal pemesanan 1 hari sebelumnya. Buat yang gak mau ribet bawa tenda, alat masak sendiri, pasti lebih milih untuk staycation di resort. Warga ibu kota gak perlu jauh-jauh cari tempat staycation di luar kota atau pulau. Coba deh berpetualang ke daerah Bogor. Kita bisa nemuin resort yang suasana alamnya dapet banget. Spesialnya lagi, tempatnya hidden gem loh. Teman-teman sudah bisa ngerasain vibes Bali atau Yogyakarta kayak resort yang satu ini. Suasananya benar-benar asri, jauh dari hiruk pikuk keramaian ibu kota. Cocok jadi tempat healing buat keluarga atau workaholic yang setiap hari depan laptop terus. Oh iya, gak mesti keluarin biaya transportasi pesawat, kereta, ataupun kapal laut. Cukup siapin bensin sama biaya tol aja. Lokasinya ada di daerah Taman Sari, Bogor Selatan. Jaraknya dari Jakarta Selatan sekitar 65 km. Ya perlu waktu 1,5 jam sampai lokasi. Karena hidden gem, jadi kita akan melewati jalan kecil seperti ini. Tapi tenang aja, akses jalannya tetap mudah dilalui mobil kok. Penginapan ini hanya tersedia 12 kamar saja dengan konsep madani. Rencana kedepannya akan ada tambahan unit lagi. Resort ini baru resmi dibuka pada akhir tahun 2021. Tapi baru 3 bulan aja, setiap weekend sudah banyak pengunjung yang booking untuk bermalam di resort ini. Waduh, Nyil. Kenapa, Po? Ini di Bali apa di Bogor sih? Rasa-rasanya kayak di Bali ini mah. Empok kagak mimpi kan ya, Nyil? Gimana? Hebat kan, Po? Bogor punya nih, Po. Jadi nggak perlu jauh-jauh bayar tiket pesawat segala deh. Iya, Nyil. Tuh ada kolam. Empok mau ke sono mau main air. Mana, Po? Aduh, jangan, Po. Kan nggak bisa berenang. Tenang aja, Nyil. Empok cuma main di pinggiran doang, kagak nyebur, kagak. Tapi Wih, coba Ai bisa berenang, udah nyembur nih. Waduh, jangan dong, ntar empok jadi basah, kagak bawa salinan ini. selain itu, konsep resort ini one stop staycation untuk keluarga. Selain tempat menginap, sekaligus ada restorannya.
Nih, Unyil ajak keliling lihat pemandangannya yuk. Tuh kan, mirip kayak di luar Jabodetabek kan. Dari atas resto, kita bisa bersuah foto dengan background Gunung Salak. Soal menu yang disediakan, ada banyak macamnya. Menu tradisional Indonesian food, western, sampai cemilan juga ada. Kali ini Unyil pesen menu rekomendasinya, yaitu nasi liwet keranjang. Satu paket ini cukup untuk 4 porsi dengan lauk bermacam-macam. Ada ayam, perkedel jagung, tahu, cumi, tempe, dan ikan asin. Wah, kalau gini sih pengunjung gak perlu susah-susah cari tempat makan atau pesen pakai layanan pesan antar online. Wah, Pok, pelayannya hebat ya, Pok. Gak capek tuh naik turun tangga buat antar makanan. Iya, Nyil. Apalagi pesenannya. Sekeranjang gede gitu. Berat. Tapi kagak seberat hidup aye. Tapi ya, Pok, zaman sekarang kan udah makin canggih. Nah, ada nih, Pok, robot yang bantuin tugas pelayan buat antar makanan. Wih, secanggih apa tuh robot, Nyil? Ya udah, mending langsung lihat aja deh, Pok. Nih robotnya, Pok. Berkat robot ini, pengemudi ojek online gak perlu lagi repot-repot mencari gerai makanan yang dituju. Pesanan konsumen akan diambil oleh si robot. Robot ini namanya Bellabot. Robot cerdas yang bisa diajak berinteraksi dengan bermacam-macam ekspresi. Kalau kita sentuh, ekspresinya bakal seperti ini. Juga ini, sampai seperti ini. Wih, imut banget ya. Tapi kalau terus-terusan disentuh, si robot mukanya bakalan bete loh. Yuk berkeliling bersama komunitas mobil asal Inggris. Kali ini jalan-jalannya bukan pakai mobil keluaran baru, tapi pakai mobil series keluaran tahun 40-an sampai 80-an. Nyil, mobil kayak begini aman kagak sih kalau dibawa jauh? Oh, bisa banget dong, Po. Bahkan sering banget nih mobil klasik kayak gini tuh dibawa keluar kota, Po. Asik ya, Nyil. Sensasinya beda. Po IP kelihatan lebih keren dah. Iya dong, Po. Yang nyetir juga. Apa IP bisa aja. Meskipun tua, harganya bersaing dengan mobil-mobil baru zaman now. Bahkan bisa lebih tinggi. Konon katanya mobil dengan desain kotak atau 4x4 ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pertanian masyarakat di Inggris alias transportasi angkut hasil panen dari desa ke kota. Pertama kali diperkenalkan tahun 1948. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan bentuk dan peningkatan daya mesin mobil. Sampai akhirnya mobil didesain supaya bisa masuk ke jalanan terpencil dengan daya tampung lebih banyak. Generasi mobil pertama desainnya sederhana. Bodi mobil terbuat dari aluminium yang disebut Burma Bright, terkenal ringan dan murah. Karena dilapisi aluminium, jangan heran kalau panas. Rasanya kayak direbus dalam panci. Makanya sering dijuluki mobil panci. Berawal dari mobil petani, sekarang jadi idola para penggemar otomotif, termasuk para anggota komunitas ini. Buat traveler yang gemar road trip, biasanya bukan cuma nikmati perjalanannya aja, tapi menjadikan mobil sebagai sarana transportasi sekaligus sebagai penginapan. Tren ngetrip
trip ala-ala camper van atau sebutannya rumah berjalan makin naik daun selama masa pandemi. Soalnya kendaraan pribadi dianggap lebih aman, lebih praktis karena banyak barang yang bisa dibawa. Nah, biasanya mobil yang sudah diset untuk camper van, di atapnya ada tempat penyimpan roof tent. Berat roof tent perlu diperhatikan supaya sesuai dengan spesifikasi dan berat maksimal yang masih aman untuk laju kendaraan. Tidurnya di atas situ, Nyil. Iya, betul. Di roof tent itu, Po. Pasangnya ribet kagak sih, Nyil? Ya enggak dong, Po. Tuh, lihat aja. Tinggal dibuka. Tarik tangganya. Nah, udah deh. Jadi tenda kan? Wih, cepet amat. 3 kali ngedip doang, langsung jadi tuh tenda. Nah, makanya tenda yang kita bawa yang praktis-praktis aja deh. Biar nggak ngeribetin pengguna. Menghabiskan waktu bersama keluarga dengan camper van memang butuh persiapan lebih. Sebelum pergi harus tentuin dulu destinasi, lama perjalanan, dan barang-barang yang perlu dibawa. Tapi keuntungan dari camper van dari segi mobilitasnya. Mau beristirahat di spot manapun bisa. Di perbukitan atau kebun teh kayak gini juga bisa. Bisa menghemat biaya menginap di hotel dan tiket naik kendaraan umum. Persiapannya memang lumayan menguras tenaga seperti pengemudi dan harus menyiapkan bahan masakan dan alat masak sendiri dari rumah. Selain perlengkapan, fisik juga harus kuat karena harus berkendara dalam waktu lama. Tapi selama kita menikmati perjalanan, rasa lelah itu bakal tergantikan sama pemandangan yang kita dapat. Wah, Ki makan daging kagak bagi-bagi. Poipe bagi ngapa? Ya, sisa 1 Pak Ipe. Ya, kagak kebagian mulu dah aye. Ya udah dah, aye mau cari donte aja buat dicemilin. Antisipasi masalah mobil seri tua legendaris kayak gini yang kadang suka rewel alias mogok. Biasanya kalau road trip bersama rombongan komunitas kayak gini, mobil paling tua jalan paling depan. Jadi kalau ada kendala, mobil di belakangnya bisa bantu. Nah bro, mogok nih tiba-tiba. Paling penting sih setiap mobil harus punya peralatan lengkap buat perbaiki mesin. Nyil, Kenapa, Po? tuh kesianan dah. Mobilnya mogok begitu. Wah, iya, Po. Tapi untung aja Omnya siap sedia peralatan buat bongkar-bongkar mesin nih, Po. Iya, tapi kan perlu waktu lama, Nyil. Mending Po bantuin aja kali ya. Iya juga sih. Emang Poipe ngerti soal mesin mobil? Empo emang kagak ngerti mesin-mesinan. Tapi Empo punya tenaga, Nyil. Poipe mau ngapain? Aduh, jangan macem-macem, Po. Ih, aye keluarin kekuatan super aye. Hiya! Aduh, aye kagak sanggup, Nyil. Nyerah dah, nyerah. Ya. Nah kan, Unyil bilang juga apa? Bukan mobilnya doang yang gak bisa jalan. Tapi Poipe juga deh tuh. Aduh. Kalau kata quotes di media sosial sih, thanks God it's Friday. Waktunya kita cari tempat healing akhir pekan. Cuci mata, cari yang hijau-hijau dan segar, biar mood kembali ceria menanti hari Senin. Nah, sampai jumpa hari Jumat depan. Unyil akan comeback dengan rekomendasi yang seru-seru lagi. Dadah!